Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tafsir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang hadis muallaq. Maka kalau kita murojaah sedikit, jadi hadis muallaq itu adalah sebuah hadis yang tidak disebutkan awal sanadnya, ya. Satu perawi atau lebih di awal sanad tidak disebutkan, bahkan bisa jadi ya seluruh perawinya tidak disebutkan, langsung menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Maka ini tentunya ya telah kita jelaskan definisi ini, itulah yang disebut dengan hadis muallaq. Dan telah kita jelaskan kemarin juga bahwa, atau di pertemuan sebelumnya, yakni bahwa hukum asal dari hadis muallaq itu adalah dhaif, ya, karena dia termasuk hadis yang terputus sanadnya. Dia termasuk hadis dhaif dari segi atau dari kategori ya ittisalus sanad, yaitu bersambungnya sanad. Baik, maka berdasarkan 5 syarat hadis sahih yang telah kita pelajari juga sebelumnya, bahwa 5 syarat hadis sahih yang pertama adalah hadis tersebut memiliki sanad kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sanadnya itu bersambung, muttasil. Kemudian yang ketiga, perawinya itu adalah yakni perawi yang adil dan perawi yang dhabt, intinya terpercaya dari segi kesolehan, ketakwaan, dan dari segi keakuratan ketika meriwayatkan hadis, ketika menyampaikan hadis. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak ada syudzuz, dan yang kelima adalah tidak ada illah. Hadis tersebut bukan hadis syadz, itu syarat keempat. Dan syarat yang kelima, hadis tersebut bukan hadis ya yang memiliki illah di dalamnya. Baik, jadi kalau kita melihat syarat yang kedua di situ adalah sanadnya harus nyambung. Nah, salah satu kategori hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih yang kedua ini, itu adalah hadis yang sedang kita pelajari, yaitu hadis muallaq. Jadi sekali lagi, hukum asal dari hadis muallaq adalah hadis dhaif, ya, karena kita tidak mengetahui siapakah yang tidak disebutkan di situ. Siapakah yang missing di situ, ya? Siapakah yang hilang di sanadnya tersebut? Antara orang yang mengeluarkan hadis tersebut dengan perawi yang dia sebutkan. Nah, dia langsung loncat ke perawi ini. Ada perawi-perawi di antaranya yang tidak diketahui. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa ada perawi yang tidak disebutkan oleh orang yang mengeluarkan hadis ini? Kita mengetahuinya bisa dari berbagai cara, dan bisa dari beberapa cara. Ya, yang pertama adalah, yang paling gampang adalah kita melihat kapan lahirnya orang yang mengeluarkan hadis ini dan kapan meninggalnya perawi yang pertama kali dia sebutkan. Perawi yang paling pertama kali ada di awal sanad tersebut, begitu ya. Kalau misalkan ada gap, ada rentang, tidak harus lahirnya sebelum meninggalnya, tidak harus. Kalau lahirnya 1 tahun sebelum meninggalnya, yakni tidak harus lahirnya itu, ya betul. Kalau lahirnya itu 1 tahun sebelum meninggalnya, ya nggak ada kesempatan, nggak mungkin bayi 1 tahun belajar hadis, kemudian bisa mendengar hadis, kemudian bisa mengingatnya dan bisa menyampaikannya setelahnya, ya tidak mungkin. Jadi harus ada apa namanya rentang waktu yang cukup bagi orang ini untuk mempelajari hadis tersebut dari yakni perawi yang dia sebutkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mempelajari biografi dari
orang yang mengeluarkan hadis ini dan perawi yang disebutkan pertama kali tadi. Apakah orang yang mengeluarkan hadis ini, apakah ada biografinya bahwa di antara syekhnya adalah perawi tersebut? Dan kalau kita menuju kepada biografi dari perawi ini, apakah ada dalam biografi beliau dari para ulama ketika menyebutkan biografi tentang beliau, apakah ada para ulama menyebutkan bahwa salah satu murid dari perawi ini adalah si orang yang mengeluarkan hadis tersebut? Nah, ini biografi dari para perawi itu sudah dijelaskan secara intensif oleh para ulama hadis, bahkan itu adalah merupakan satu bidang tersendiri, yaitu ilmu rijal, yaitu ilmu tentang rijalul hadis, ilmu tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya, sehingga ini adalah kita punya database-nya, begitu ya. Kita sudah memiliki database-nya. Dan tentunya kalau memang tidak ada di database tersebut, maka kita katakan orang tersebut majhul. Kalau orang tersebut nggak ada di database biografi ilmu rijal yang ada di ilmu rijal misalkan, maka khalas, itu adalah kita hukumi orang tersebut adalah sebagai orang yang majhul, tidak diketahui biografinya. Tapi di sini kita lihat, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjaga Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW ya dengan menjaga supaya para ulama itu bisa menganalisa hadis, itu salah satunya ya. Selain menjaga lughah, bahasa Arab supaya tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang asing, menjaga kaidah-kaidah bahasa Arab, menjaga pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah itu di kitab itu di ilmu usul fikih. Demikian pula menjaga Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yakni memberikan taufik kepada para ulama untuk merumuskan ilmu hadis dengan baik, menjaga ilmu hadis dengan baik. Dan di antara ilmu hadis adalah biografi para ulama, biografi orang-orang yang merawikan, yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi penjagaan terhadap database biografi para perawi hadis itu termasuk keumuman dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah hukum asal dari hadis muallaq. Akan tapi di pertemuan sebelumnya juga telah kita mempelajari bahwa hadis muallaq itu ada juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis muallaq itu ada juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun ya jumlahnya di Sahih Muslim sedikit, cuma 13 hadis, ya lebih banyak di Sahih Bukhari. Dan baik di Sahih Muslim ataupun di Sahih Bukhari, karena di sini kalimat di sini wahya inda Muslim 13 hadisan, ya ada 13 hadis yang muallaq di Sahih Muslim. Di antaranya adalah yang disambung oleh Imam Muslim sendiri di tempat lain di Sahih beliau, ya, atau di tempat yang sama tapi berdekatan begitu ya maksudnya, atau ada yang disambung oleh ulama lain, ya ini maksudnya sanadnya disambung, maksudnya sanadnya dilengkapi, ya. Wa minha ma awradahu mutaba'atan mustishhadan, yakni di antaranya memang itu dhaif ya, tapi dhaifnya tidak terlalu parah, tapi itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam konteks sebagai penguat. Dan penguat telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yang namanya penguat itu adalah antara hadis tersebut sebagai mutabe atau yakni musyahid. Ya, antara sebagai yakni dalam konteks mutaba'ah atau sebagai dalam konteks istishhad. Ya, dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yakni syahid, sebuah hadis atau sebuah sebuah hadis yang syahid itu adalah sebuah hadis yang bersatu dengan sanad yang sedang kita pelajari. Ini kita anggap sebagai sanad utama, menyatu atau sama dari sisi perawi di sebuah generasi setelah era generasi sahabat. Jadi misalkan sama dengan sanad utama yang sedang kita pelajari ini di perawi di generasi keempat misalkan, maka ini syahid. Sanad yang kedua ini adalah syahid sebagai terhadap sanad yang pertama.
Adapun mutabe, hadis yang merupakan mutabe itu adalah, atau sanad yang merupakan mutabe itu adalah sanad yang sama dengan sanad utama yang kita pelajari di sisi sahabatnya. Jadi sahabatnya sama. Taib, atau terbalik ya, atau terbalik bisa jadi mutabe itu adalah yang afwan ya, dan tadi Anda sebutkan terbalik. Mutabe itu adalah yang mengikuti di generasi keempat atau kelima. Syahid itu yang lebih jauh ya. Syahid itu adalah yang sahabatnya sama. Nah, Anda menyebutkannya terbalik tadi. Jadi mutabe sekali lagi adalah hadis yang sama dari sisi yakni perawi dengan sanad utama di perawi generasi setelah generasi sahabat. Karena dia lebih mengikuti, lebih dekat. Jadi dari awal, bisa jadi dari, ya tidak mesti harus dari awal sana, tapi beberapa setelah perawi awal-awal langsung diikuti oleh hadis ini gitu ya. Jadi itu namanya mutabe. Adapun syahid, maka dia posisinya jauh. Ini cara menghafalkannya supaya tidak terbalik. Syahid itu lebih jauh, yakni baru mengikuti setelah di generasi sahabat. Jadi kayak sanad utama dari Abu Hurairah, kemudian ada sanad yang lain terhadap matan yang mirip atau sama, tapi dari Ibnu Umar misalkan. Nah ini berarti ya sanad utama dari Abu Hurairah, sanad kedua dari Ibnu Umar. Nah ini adalah syahid terhadap hadis Abu Hurairah tersebut. Taib. Jadi di sini kita lihat ini adalah yang disebutkan tentang Imam Muslim, tentang Sahih Muslim. Ada yang memang itu sebenarnya bukan muallak karena sanadnya muttasil, dan itu disambung oleh Imam Muslim sendiri, dilengkapi sanadnya oleh Imam Muslim sendiri di kitab Sahih Muslim beliau, di kitab Sahih beliau. Kemudian ada sanad yang memang itu bukan sanad muallak, memang bukan hadis muallak, tapi sebenarnya muttasil juga ya, akan tetapi yang menyambung, yang melengkapi adalah yakni ulama lain selain Imam Muslim. Ya, jadi misalkan membuat karya baru yang menyambung hadis-hadis muallak yang disebutkan di Sahih Muslim. Atau memang hadis tersebut adalah hadis muallak dan memang hadis tersebut adalah hadis dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah sehingga bisa dijadikan sebagai penguat, dan diharapkan bisa jadi ada hadis lain atau ada sanad lain yang sama-sama dhaifnya tidak terlalu parah sehingga ini bisa saling menguatkan menjadi hadis hasan li ghairihi. Sebagaimana yang telah kita bahas, betul tidak? Nah, jadi antara memang itu adalah hadis yang muttasil sebenarnya, atau memang itu hadis muallak. Memang itu adalah hadis muallak dan memang itu adalah hadis dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah, dan dalam konteks tersebut dia bisa sebagai mutabi atau sebagai syahid. Jadi tetap ada tujuan mengapa Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis muallak tersebut di kitab Sahih Muslim beliau, di kitab Sahih beliau. Nah, ini perkataan ini berlaku juga untuk Sahih Bukhari. Itu maksud Anda dari tadi. Yani perkataan ini berlaku juga untuk Sahih Bukhari. Ada yang memang disambung oleh Al-Bukhari sendiri di kitab Sahih beliau, ada yang disambung oleh orang lain, dan ada yang memang dhaif, yani ada yang memang muallak dan dhaif, dan dhaifnya tidak terlalu parah sehingga dia berfungsi sebagai mutabi atau berfungsi sebagai syahid. Dia berfungsi sebagai mutabi atau berfungsi sebagai syahid. Kemudian kita masuk pada pembahasan di sini, wa hukmu makana fi sahihain minal muallaqat. Hukum hadis-hadis muallaq yang ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, annama dzukira bi sighatil jazm ka ay yaqula sahibu sahih qala fulan aw dzakara fulan aw haka fulan aw rawiya fulan fahiya sahiha ila man ulliqa anhu wa yabqa an-nadharu fi baqil isnadi fa imma ay yakuna sahihan aw dhaifan. Kemungkinan pertama adalah ya sebuah hadis yang disebutkan dengan sirah jazm, dengan lafaz yang jazm. Seperti ketika penulis kitab sahih yakni Al-Bukhari atau Muslim berkata qala fulan, fulan berkata, au dzakara fulan, fulan menyebutkan, au haka fulan, fulan menukil, au rawiya fulan, ya, atau fulan meriwayatkan,
fahiya sahihatun ila man ulliqa anhu. Maka kalau lafadznya jazm seperti ini, qala, dzakara, haka, rawiya, ya, dan subjeknya juga jelas. Siapa yang berkata? Fulan. Siapa yang menyebutkan? Fulan. Siapa yang menukil? Fulan. Siapa yang meriwayatkan? Fulan. Maka hadis tersebut adalah hadis sahih ila man ulliqa anhu, sampai kepada sampai kepada perawi yang disebutkan. Maksudnya adalah dari perawi yang disebutkan ke atas terjamin sahih menurut standar Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi yang tidak disebutkan, belum tentu. Wa yabqa an-nadharu fi baqil isnad. Akan tapi harus ya yakni harus menyebutkan atau harus melihat, menganalisa yakni baqil isnad, sanad-sanad sisanya. Fa imma ayakuna sahihan atau dhaifan. Antara itu sahih atau itu dhaif. Baik. Maka di sini kita lihat yakni tentunya ini mengandung beberapa makna ya. Kalimat ini mengandung ada dua kemungkinan. Antara yakni yang sebagaimana telah kita sebutkan itu makna pertama. Yani maksudnya ketika misalkan kita langsung contoh supaya gampang ya. Wa mithaluhu ma'allaqahul Bukhari an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id bil hadits alladzi sabaqa dzikruhu. Yani contohnya misalkan sebuah hadis yang disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ini adalah hadis yang telah kita sebutkan di awal pembahasan tentang hadis muallaq, hadis ini ya. Qala Malik, yani qala Al-Bukhari, qala Malik. Yani berarti apa? Ini adalah hadis muallaq karena ya antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Imam Malik itu ada yakni perantara, ada satu syekh lagi. Karena Imam Bukhari tidak pernah bertemu Imam Malik. Nah, jadi kita menyadari bahwa ini hadis muallaq. Maka di sini kita lihat, jadi fahadzal hadis allaqal Bukhari bisighatil jazm an Malik. Maka hadis ini disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari dengan lafaz yang jazm dari Malik. Faqala, yakni ketika Imam Bukhari berkata qala Malik, Malik berkata, itu maksudnya jazm, yakni tegas. Qala Malik. Tidak kemudian misalkan qila dikatakan atau diriwayatkan dari, ya, tapi disebutkan dari Imam Malik. Nah, ini berarti apa? Tidak jazm. Tapi kalau Malik berkata, nah ini jazm berarti tegas. Fahuwa sahihun min riwayatil Imam Malik rahimahullah. Maka maknanya adalah ini sahih dari riwayat Imam Malik rahimahullah. Walakin yabqa an-nadharu fi baqi ruwah min haitsul adalah wad dhabt wa baqi syurutis sahih. Akan tapi ya harus tetap dicek perawi-perawi setelahnya dari sisi ya kesolehan, ketakwaan dari perawi tersebut dan keakuratan dari perawi tersebut dan syarat-syarat lain dari hadis yang sahih harus dicek. Nah, ini ya tadi makna pertama yang telah kita sebutkan itu maksudnya berarti sanad ini dari Imam Malik, kemudian dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Atha bin Yasar, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka itu adalah sanad yang sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari. Adapun yang harus dicek adalah antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Malik. Baik, antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Malik. Ini makna pertama. Makna kedua adalah yang dipastikan atau yang dijamin sahih adalah yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ini dari Imam Malik, khalas. Antum tidak perlu tahu ini dari mana. Jelas ini dari Imam Malik. Ya, tapi yang perlu dicek adalah apakah Malik bertemu Zaid bin Aslam? Bagaimana kesolehan dan keakuratan Zaid bin Aslam? Apakah Zaid bin Aslam ketemu dengan Atha bin Yasar? Apakah bagaimana kesolehan dan keakuratan Atha bin Yasar? Dan seterusnya. Nah, ini kalau kasus ini langsung ke Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yakni ada dua kemungkinan tersebut ala kulli hal. Ala kulli hal. Ya, dua-duanya harus tetap
yakni ketika kita melihat sebuah hadis muallaq, bahkan walaupun hadis itu muttasil misalkan, maka sikap kita adalah harus selalu mengeceknya. Ini mentalitas yang harus kita miliki. Walaupun itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap harus dicek. Ya, para ulama menyebutkan bahwa yakni Sahih Bukhari itu semuanya sahih, misalkan Sahih Muslim itu semuanya sahih, ya penilaian mereka dari mana? Setelah mereka mengecek Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hukum masalah adalah semua harus kita cek, walaupun itu dari Al-Bukhari, walaupun itu adalah dari Muslim. Jadi misalkan kita dihadapkan pada hadis muallaq ini, sanad yang muallaq ini, maka tidak perlu kita berlama-lama berbicara tentang dua makna kemungkinan atau dua kemungkinan makna tadi. Ala kulli hal, cek semua. Ya, yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari siapa? Yang kemudian disebutkan oleh Al-Bukhari di sini siapa saja? Dicek semua dari segi ittisalnya, dari segi bersambungnya sanadnya, dan juga dari segi kesolehan orang tersebut, keakuratan orang tersebut, dan seterusnya. Halas, dicek semua. Ya, jadi itu hukum asalnya. Taib. Dan di sini kita lihat, jadi intinya adalah, yakni kalau sebuah hadis muallaq disebutkan secara jazm oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, maka kita bisa simpulkan bahwa itu merupakan modal besar untuk, yakni kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Itu adalah modal besar, tapi bukan yakni kesimpulan akhir. Tapi itu adalah modal awal, tapi besar. Yani sanad tersebut disebutkan secara jazm oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu modal besar, modal awal, naam, tapi besar, modal awal yang besar untuk kita sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Tapi apakah pasti hadis tersebut adalah hadis yang sahih? Belum tentu. Tetap harus dicek. Ya, terutama siapakah yang tidak disebutkan. Semuanya harus dicek tentunya. Nama-nama yang disebutkan di sini harus dicek, tapi tentunya terutama siapakah antara Al-Bukhari dan Malik. Nah, itu kan tentunya yang lebih samar, ya, tentunya. Itu yang harus dicek gitu ya. Taib. Wa mithaluhu ma'allaqahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sababi adzabil qabr. Faqal. Contoh lainnya adalah sebuah hadis yang disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, atau bahwa Al-Bukhari berkata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata tentang, yakni orang yang berada di dalam suatu kuburan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu diazab di kuburan ini. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kana la yastatiru min baulih. Orang ini tidak menjaga ketika kencing. Menjaga apa yang dimaksud? Yakni bisa tidak menjaga auratnya. Ya, itu makna dari la yastatiru min bauli, atau di riwayat yang lain yakni tidak istinja. Fajazama bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay annahu thabitun anhu wa qad wasalahu fi mawadhi' min sahihihi. Maka di sini kita lihat Al-Bukhari rahimahullah itu melafazkan secara jazm langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay annahu thabitun anhu, yakni bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa Al-Bukhari menilai bahwa ini adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, ini sahih. Tapi harus dicek. Dicek yang mana? Dicek yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari di sini. Dicek yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari di sini. Nah, jadi kalau kita lihat contoh kedua ini, maka di dua kemungkinan makna yang telah kita sebutkan tadi, yang lebih dekat maknanya itu adalah kemungkinan pertama, yakni kemungkinan pertama yang Anda sebut. Ketika Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan qala Malik, Malik berkata begitu ya, maka
Itu menunjukkan bahwa menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sanad dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini adalah sanad yang sahih. Jadi ini benar merupakan riwayat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik mendapatkannya dengan benar dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam mendapatkannya dengan benar dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar benar-benar mendapatkannya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mendengar dari Nabi. Tentunya kalau sudah kita berbicara sahabat, pasti semua sahabat terpercaya. Abu Sa'id Al-Khudri memang benar-benar mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang perlu dicek berarti antara Al-Bukhari dengan Malik. Ya, yang perlu dicek. Tetapi ala kulli hal, walaupun kita katakan itu yang lebih kuat dari dua kemungkinan makna tadi, tetap semuanya harus dicek. Bukankah tadi Anda berkata, ketika para ulama semuanya sepakat bahwa yang di Bukhari sahih, yang di Muslim sahih, ya, hadis-hadis sahih Bukhari sahih, hadis-hadis sahih Muslim sahih, mereka dapat kesimpulan dari mana? Dari penelaahan, dari pengecekan. Jadi walaupun di sini disebutkan secara jazm, secara tegas dari Malik, kemudian dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Atha bin Yasar, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini harus dicek. Hukum asalnya tetap ini merupakan suatu hal yang harus dicek. Baik, jadi ala kulli hal, intinya antum mengetahui mana makna yang lebih dekat, yakni dari dua kemungkinan makna tadi. Jadi di sini kita lihat maksudnya adalah ketika Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan langsung dari Nabi Muhammad SAW, itu berarti apa? Itu berarti Al-Bukhari yakin bahwa ini memang adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kemudian karena tidak disebutkan, bahkan seluruh perawinya tidak disebutkan, bahkan sahabat tidak disebutkan di sini, ya, maka harus dicek ini dari sahabat siapa, dari tabi'in siapa, dari generasi berikutnya siapa, dan seterusnya sampai ke Al-Imam Al-Bukhari. Akan tapi itu telah dilakukan oleh beliau sendiri. Waqad wasalahu fi mawadhi' min sahihihi. Beliau telah menyambung hadis ini sanadnya, menyebutkannya secara lengkap di tempat lain di kitab sahih beliau. Taib. Kemudian annama dzukira bi sighati tamrid. Nah, di sini kita lihat kemungkinan kedua. Ketika Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis mu'allaq dengan sirah tamrid, dengan lafaz yang tidak tegas. Biasanya disebutkan dengan yakni kalimat pasif. Kayyaqul, misalkan berkata ruwiya an fulan, diriwayatkan dari fulan. Au yuzkaru an fulan, atau disebutkan dari fulan. Au qil, atau dikatakan, nah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak jazm, tidak tegas. Fahuwa musy'irun bi annahu dha'ifun inda sahibil hadits ila man 'allaqahu anhu. Maka ini menunjukkan, yakni membuat kita sadar bahwa itu dhaif menurut sahibul hadits Al-Bukhari atau Muslim, ya, dhaif kepada seseorang yang disebutkan secara muallaq tadi. Yani seorang yang disebutkan. Misal kita langsung contoh saja. Misalul dzalik. Muallaq Al-Bukhari fi sahihi. Apa yang disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari di kitab sahih beliau, wa yuzkaru an Salamah bin Ibn al-Aqwa. Wa yuzkaru an Salamah bin al-Aqwa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yazurruhu walau bi syaukah. Fi isnadihi nazar. Disebutkan dari Salamah bin al-Aqwa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah boleh sholat dengan memakai baju dengan satu helai saja, dengan kain satu helai saja, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yazuruhu walau bisyaukah, yakni kencangkanlah pakaianmu tersebut walaupun dengan satu duri, walaupun dengan sebuah duri. Maka di sini kita lihat tentunya Al-Bukhari tidak pernah bertemu dengan Salamah bin al-Aqwa, bukan salah seorang syekh beliau, bukan salah seorang guru beliau, bukan gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Tapi beliau menyebutkan langsung ke Salamah bin Al-Aqwa dan menyebutkannya dengan lafaz yang tidak jazm, dengan sighah tamrid istilahnya. Sighah tamrid, tamrid ini maksudnya apa? Tamrid yakni mengesankan ada penyakit di sini. Yakni mengesankan ada kelemahan di situ. Dari marad, dari kata marad ya, penyakit. Jadi disebutkan dari Salamah bin Al-Aqwa. Ini tidak berkata, Al-Bukhari tidak berkata, qala Salamah bin Al-Aqwa. Qala Salamah bin Al-Aqwa. Ya, Salamah bin Al-Aqwa berkata, tidak demikian. Jadi Salamah itu nama laki-laki berarti ya di orang Arab. Maka di sini kita lihat bahwa ini menunjukkan Al-Bukhari rahimahullah itu menilai sanad dari Salamah bin Al-Aqwa, kemudian dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sanad ini dinilai yakni lemah. Ya, dinilai lemah. Ya kalau sanad yang dari Salamah bin Al-Aqwa ke atas saja sudah dinilai lemah, apalagi ya setelahnya yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari. Yani itu mengapa bisa jadi Al-Bukhari tidak menilai pentingnya untuk menyebutkan setelah dari Salamah bin Al-Aqwa. Karena Salamah bin Al-Aqwa ke atas saja sudah dinilai bermasalah. Ya. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan sendiri setelah menyebutkan lafaz yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW ini, ya, yazuruhu wala bisyauqah. Al-Bukhari sendiri, ini perkataan Al-Bukhari ini. Al-Bukhari sendiri berkata, fi isnadihi nazar. Dalam sanadnya ada yakni ada nazar. Nazar yakni pemeriksaan. Yakni di sanad ini harus dilakukan pemeriksaan kembali. Fihi nazar atau fi isnadihi nazar maksudnya adalah harus dicek kembali, harus ditelaah ulang, harus dikoreksi ulang, harus dilihat ulang, harus dianalisa ulang. Ini menunjukkan bahwa itu dhaif. Ini menunjukkan bahwa di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada juga riwayat yang lemah, ada juga. Terus mengapa disebut Sahih Bukhari dan mengapa disebut Sahih Muslim? Mengapa para ulama berkata semua yang ada di Sahih Bukhari sahih, semua yang ada di Sahih Muslim sahih? Maksudnya adalah semua yang yakni disebutkan secara lengkap sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semua yang disebutkan secara lengkap sanadnya. Karena di antara nama Sahih Bukhari, apa nama yang benar dari Sahih Bukhari? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kalau tidak salah ya, kita telah membahasnya sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mari kita cek ya. Nama asli dari Sahih Bukhari itu telah kita bahas ketika kita membahas tentang Sahih Bukhari. Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih kalau nggak salah ya. Atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, setelah ini. Sebentar. Al-Jami' As-Sahih. Awal man jamal hadis As-Sahih Al-Bukhari, na'am. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Harus ada Al-Musnadnya kalau tidak salah. Tidak disebutkan di sini nama aslinya ya. Tapi intinya nama aslinya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih kalau tidak salah ya. Di situ ada kata Al-Musnad. Maksudnya adalah yang diklaim sahih itu adalah hadis yang memang itu musnad, yakni memiliki sanad. Ini memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tidak disebutkan secara lengkap sanadnya, maka itu tidak masuk dalam klaim bahwa itu sahih. Ya. Nah. Tidak disebutkan di sini, ya. Harusnya lebih baik disebutkan nama asli dari, bisa kita cek Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih ya. Sahih Bukhari cukup jauh di sana, jadi kita bisa memanfaatkan internet untuk sekedar mengetahui nama asli dari Sahih Bukhari. Kita bisa menggunakan internet ya Masya. Kita tanya kepada Syekh Google. Nah, itu sebuah pekerjaan yang bisa kita pasrahkan kepada Syekh Google.
Adapun masalah fatwa, masalah yakni pemahaman, tentunya Syekh Google tidak bisa berbicara. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Nah, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ini Al-Jami' sebuah kitab yang menggabungkan Al-Musnad, seluruh hadis yang memiliki sanad kepada Nabi Muhammad SAW, dan termasuk di dalam kandungan dari kata Al-Musnad yakni bersambung. Kemudian As-Sahih, ya, yang itu merupakan hadis-hadis yang sahih. Jadi itu merupakan hadis yang sahih kalau hadisnya adalah hadis yang musnad, yang memiliki sanad yang bersambung. Maka itu yang diklaim oleh Al-Bukhari dengan nama kitab beliau. Demikian pula dengan Imam Muslim. Kalau Sahih Muslim apa nama aslinya? Sahih Muslim kalau tidak salah sama ya. Sebentar, Sahih Muslim. Apa? Sahih Muslim. Tidak disebutkan di sebentar. Kalau tidak salah sama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Nah, Al-Mukhtasar bahkan sama. Ini terhadap Sahih Bukhari. Ya, jadi sama, klaimnya sama. Yang disebut sahih oleh kami, seolah-olah mau mengatakan demikian ya. Yang disebut sahih oleh kami adalah yang Al-Musnad. Adapun yang Al-Mu'allaq maka belum tentu, kecuali kalau nanti disebutkan secara jazm, ya, itu modal besar, tapi modal saja. Kan tadi telah dicek ya, perawi yang tidak disebutkan tetap harus dicek dulu, betul tidak? Baik. Sekarang kita sampai pada, jadi antum sekarang paham bahwa tidak semua yang ada, tidak semua riwayat, kalau kita sebut riwayat ya maka benar. Tidak semua riwayat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semuanya sahih sesuai dengan standar Bukhari dan Muslim. Belum tentu. Seperti ini, bahkan Imam Bukhari sendiri menyebutkan ini tidak dalam tubuh atau riwayat ini bukan merupakan bagian dari tubuh Sahih Bukhari sendiri, itu yakni bagian utama dari Sahih Bukhari sendiri. Ini masuk dalam yakni bab, judul bab, ya. Bab apa, kemudian Al-Bukhari terkadang menyebutkan perkataan sahabat atau bahkan ayat bisa jadi, kemudian menyebutkan hadis ini. Ya, wa yuzkaru an Salamah bin al-Aqwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dari Salamah bin al-Aqwa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazurhu walau bisyauka, kencangkanlah walaupun itu dengan sebuah duri. Fi isnadihi nazar, fi isnadihi nazar, dalam sanadnya yakni ada suatu kelemahan. Kemudian baru masuk ya bab itu sendiri. Hadis pertama di bab itu, hadis kedua di bab itu, hadis ketiga di bab itu. Yang itu baru standarnya sahih sesuai dengan standarnya Bukhari. Jadi riwayat ini disebutkan bagian dari nama bab atau nama kitab. Al-Bukhari sering melakukan itu. Ya. Al-Bukhari sering melakukan itu. Dan di situ kita bisa melihat pemahaman Al-Bukhari terhadap hadis-hadis yang beliau keluarkan, yang beliau cantumkan dari nama-nama bab dan ayat dan perkataan sahabat yang beliau sebutkan di situ. Baik. Kalau Imam Muslim tidak menyebutkan tabib, tidak menyebutkan nama-nama bab. Nuktah latifah. Sekarang di sini ada catatan penting. Wala budda huna min at-tanbih ala anna al-Bukhari rahimahullah qad yu'alliqu al-hadits an shaykhihi bi sighatil jazm fala yaqtadi min dhalika isqatahu rawin bainahu wa baina shaykhihi. Ya. Di sini tidak boleh tidak, harus ada catatan penting bahwa Al-Bukhari rahimahullah terkadang menyebutkan secara muallak suatu hadis dari syekh beliau. Bisighatil jazm, dengan lafaz tegas. Fala yaqtadi min dzalika isqatahu rawin bainahu wa baina shaykhi. Ini tidak mengkonsekuensikan bahwa
ada perawi antara Al-Bukhari dengan syekhnya. Lah ini sudah syekhnya. Nggak ada lagi perawi di antaranya. Ini sudah syekhnya, ini sudah gurunya. Al-Bukhari benar mendapatkan hadis ini dari syekh tersebut, dari syekhnya tersebut, dari gurunya tersebut. Wa innama huwa 'inda ahli al-ilmi 'ala al-ittisali illa Ibnu Hazm Al-Zahiri khalafa faqala huwa munqati'. Maka seluruh ulama menyebutkan bahwa kalau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan qala fulan, padahal fulan ini adalah syekh beliau, syekh langsungnya beliau, guru. Memang gurunya Al-Bukhari. Al-Bukhari memang belajar dan bertemu dan belajar dan mengambil hadis dari syekh tersebut, tapi Al-Bukhari tetap mengatakannya qala syekh, bukan haddatsana syekh. Beliau mengatakan qala fulan, bukan haddatsana fulan. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ya, ketika seorang ulama hadis atau orang yang mengeluarkan hadis itu mengatakan haddatsana atau akhbarona atau sami'tu kaza yaqul, sami'tu fulanan yaqul misalkan, itu semua berbeda dengan kalau dia berkata qala fulan. Qala fulan. Ya, ini dinilai berbeda sekali oleh ulama hadis. Ya, perhatikan. Kalau di percakapan kita sehari-hari, misalkan kita mendengar hadis dari guru kita atau mendengar faidah ilmu dari guru kita. Kemudian kita ingin menyampaikannya kepada orang lain. Apa yang kita lakukan? Guru ana berkata. Betul tidak? Guru ana berkata. Syekh ana berkata. Ustadz ana berkata. Kemudian disebutkan perkataannya. Ini sudah merupakan yakni orang sekedar mengetahui bahwa dia berkata Syekh Fulan berkata, padahal Syekh Fulan adalah guru, memang guru beliau, guru yang dikenal bahwa orang ini belajar kepada beliau. Ya sudah, maka ini perkataan yang langsung dinilai sebagai yakni perkataan yang nyambung secara sanad, betul tidak? Yani memang beneran orang ini terpercaya dengan mengatakan perkataan tersebut karena memang ini muridnya, betul tidak? Dari segi minimal dari segi ketersambungan sana. Kalau dari segi keakuratan ya beda masalah. Bisa jadi salah nukil, betul tidak? Tapi maksud ana adalah para ulama hadis membedakan antara qala fulan dengan haddatsana fulan. Bahkan Al-Bukhari sendiri ketika meriwayatkan sebuah hadis dan menyebutkan qala fulan, ini dinilai berbeda dengan ketika Al-Bukhari mengatakan haddatsana fulan. Ketika disebut qala fulan, ada ulama yang menilai bahwa itu adalah hadis dhaif. Al-Bukhari ketika mengatakan qala fulan, padahal fulan itu adalah jelas-jelas syekhnya, gurunya Bukhari. Tetap ada yang menilai itu adalah hadis munqati. Karena ada tetap itu mengisyaratkan menurut sebagian ulama tersebut. Ini berarti apa? Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa walaupun syekh ini adalah guru langsung ana, guru ana, syekh ana, tapi ketika ana mengatakan qala fulan, maka itu mengisyaratkan bahwa ada perawi antara ana dengan guru ana tersebut. Ini pemahaman Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ini pemahaman Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau apa mengatakan ini hadis munqati sebenarnya, hadis dhaif. Kenapa? Enggak pernah diketahui siapa perawi antara Al-Bukhari dan gurunya. Enggak pernah ada diketahui. Pada akhirnya setelah kita mengecek, kata Ibnu Hazm, enggak pernah diketahui antara Al-Bukhari dengan perawi tersebut. Tetapi Al-Bukhari menyebutkan secara jazm qala fulan misalkan. Kita sebut contoh biar ada langsung contoh ya. Min dzalik, contohnya misalkan qala Al-Bukhari, perkataan Al-Bukhari di kitab sahih beliau, wa qala Hisham bin Ammar, haddatsana Sadaqah. Haddatsana Sadaqah Abdurrahman bin Yazid. Wa qala Hisham bin Ammar, haddatsana Sadaqah bin Khalid. Ini harusnya ada Sadaqah bin Khalid, haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Ini dua orang yang berbeda ya, perhatikan. Ini salah ketik ya. Bukan salah ketik, kurang ketik ya. Wa qala Hisham bin Ammar, haddatsana Sadaqah bin Khalid. Sadaqah bin Khalid, haddatsana
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi. Haddatsana Abdurrahman bin Ghanem, bukan Ghanem Al-Asy'ari. Harusnya ada tanda nuktatain titik dua di sini. Qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, wallahi ma kadzabani, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik, sebelum lanjut, di sini kita lihat, yakni ketika Al-Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar adalah syekhnya beliau. Ya, kalau kita loncat ke sini, wa Hisham bin Ammar min syuyukhil Bukhari allazi laqiyahum. Ya, jadi Hisham bin Ammar ini adalah memang gurunya Bukhari, syekhnya Bukhari. Tapi beliau Al-Bukhari rahimahullah mengatakan qala Hisham bin Ammar. Qala Hisham bin Ammar. Tidak mengatakan haddatsana Hisham bin Ammar. Sementara ya sanadnya di atasnya setelahnya semuanya haddatsana. Haddatsana Sadaqah bin Khalid, haddatsana Abdurrahman. Naam, itu haddatsana juga ya. Haddatsana Sadaqah bin Khalid, haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi, haddatsana Abdurrahman bin Ghanem Al-Asy'ari. Baru kemudian memang qol di sini tapi haddatsani. Ya, haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari. Jadi haddatsana semua, haddatsana atau haddatsani. Tapi giliran Al-Bukhari kepada syekhnya Hisham bin Ammar, beliau tidak mengatakan haddatsana. Walaupun sangat tepat kalau beliau mengatakan haddatsana. Tapi beliau mengatakan qala. Ini sudah cukup menjadi perhatian para ulama hadis. Perhatikan. Beda satu kata saja. Betul tidak? Beda satu kata saja. Ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Bukhari, kita lihat, beliau mengatakan qala bukan haddatsana atau haddatsani atau akhbarana atau akhbarani atau istilah-istilah lain yang itu mengisyaratkan bahwa ini memang yakni proses sama hadis yang sahih. Proses mendengar hadis antara Al-Bukhari dengan gurunya yang sahih. Tapi Al-Bukhari mengatakan qala di sini. Nah, berarti ini mengisyaratkan kata sebagian ulama, dan Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah, Ibnu Hazm menilai bahwa ini harus berarti yakni mengisyaratkan ada perawi antara Al-Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Nah, perawinya siapa? Nggak pernah diketahui. Ya karena memang nggak ada. Ya, karena memang nggak ada. Al-Bukhari memang langsung mendengar dari Hisham bin Ammar. Tetapi ketika itu dipahami, ada perawi antara Al-Bukhari dengan Hisham bin Ammar, apa konsekuensinya? Yakni kita harus mencari perawi tersebut. Dan ternyata tidak diketahui perawi tersebut setelah dicari. Dan apa konsekuensinya? Apa kesimpulan dari Ibnu Hazm Az-Zahiri? Ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif kenapa? Ada perawi yang tidak ketahuan, berarti sanadnya tidak nyambung, berarti sanadnya tidak nyambung di satu perawi, berarti hadis munqati. Apa hadis yang dinilai munqati oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri tetapi dinilai sahih oleh jumhur ulama hadis? Jamahir ulama hadis. Ya, hadisnya adalah kita baca lagi dari sini. Al-Bukhari berkata, wa qala Hisham bin Ammar, Hisham bin Ammar berkata, haddatsana Sadaqah bin Khalid, Sadaqah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, ya, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir meriwayatkan kepada kami, haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi, ya, Atiyah bin Qais al-Kilabi meriwayatkan kepada kami, haddatsana Abdurrahman bin Ghanem Al-Asy'ari, Abdurrahman bin Ghanem Al-Asy'ari meriwayatkan kepada kami, qal haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan kepada kami, wallahi ma kadzabani. Demi Allah, yakni Abu Malik Al-Asy'ari itu tidak mendustaiku. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Sungguh di kalangan umatku, sungguh di antara umatku akan ada suatu kaum yang menghalalkan zina dan memakai sutra, wal khamra wal ma'azif, dan menghalalkan khamr dan alat musik, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin, dan sungguh ada suatu kaum yang akan tinggal di sisi gunung, di pinggir gunung, yaruhu alaihim bisarihatin lahu, di mana kaum ini memiliki hewan-hewan gembalaan, yakni maksudnya mengisyaratkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang makmur, ya, desa yang makmur, daerah yang makmur, orang-orangnya kaya. Yaruhu alaihim bisarihatin lahu, bahkan untuk mengurusi domba-domba mereka ada
yakni orang-orang yang mengurusi, ada orang-orang yang menggembalakan untuk mereka. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'nil fakir lihaja. Kemudian ada seorang fakir yang mendatangi mereka. Yakni karena ada suatu kebutuhan, yakni ingin meminta sedekah. Fayaqulu irji' ilaina ghadan. Kemudian orang-orang tersebut berkata, kembalilah engkau kepada kami besok. Yani mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, memakai sutra. Kemudian menghalalkan khamr, ini bagi laki-laki ya, maksudnya sutra. Kemudian menghalalkan khamr, kemudian menghalalkan alat musik. Kemudian mereka tidak mau memberikan ya sedekah kepada orang fakir ini. Fayubayyituhumullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka pada satu malam saja. Wa yad'ul alam, menaruh gunung tersebut ke desa mereka, ke daerah mereka. Wa yamsau akharina qiradatan wa nazir ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang lainnya sebagai menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Disebutkan salah satu penjelasan oleh para ulama, tidak lama mereka meninggal dunia, yakni qiradatan wa nazir. Ini tidak beranak pinak. Diubah jadi monyet dan babi tapi tidak beranak pinak. Maka benar bahwa mereka diubah jadi monyet dan babi sampai hari kiamat, yakni mereka mati dalam kondisi monyet dan babi. Wa Hisham bin Ammar min syuyukhil Bukhari alladzina laqiyahum wa sami'a minhum wa tahammala anhum. Maka Hisham bin Ammar itu termasuk gurunya Al-Bukhari. Yang Al-Bukhari ini bertemu dengan guru tersebut, mendengar dari guru tersebut. Kemudian ya mengambil hadis dari guru tersebut. Tahammul itu ya lawan dari ada. Al-ada wa tahammul. Ada itu menyampaikan hadis, tahammul menerima hadis, mengambil hadis. Ini tahammul kayak memikul sesuatu. Ini hadisnya dipikul. Setelah mendapatkan estafet dari gurunya, kita pikul dan kemudian nanti pada akhirnya kita estafetkan kepada orang lain. Itu seperti itu. Jadi ada menyampaikan hadis ketika mengestafetkan ke orang lain. Tahammul ketika kita membawa hadis, mengambil hadis, memikul hadis, menerima hadis. Ketika kita menerima hadis dari, mempelajari hadis dari orang lain. Fata'liquhul hadis anhu la yaqtadil inqita' bihalin. La yaqtadil inqita' bihalin. Wallahu a'lam. Maka ketika Al-Bukhari rahimahullah itu menyebutkan secara mu'allaq hadis dari Hisham bin Ammar, maka ini tidak sama sekali bermakna inqita', bukan hadis munqati'. Tapi itu adalah hadis yang muttasil dan itu adalah hadis yang sahih. Baik, wallahu a'lam. Hadis ini karena dinilai dhaif oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri, beliau tidak yakni mengharamkan musik. Beliau tidak mengharamkan musik. Adapun dalil-dalil tiga hal yang lain ada di dalil yang lain. Tapi di sini ada al-ma'azif disebutkan ya, karena ini adalah salah satu dalil utama dari jamahir ulama. Jamahir ulama, mayoritas ulama ya untuk mengharamkan musik dan alat musik. Maka ketika Ibnu Hazm tidak menilai ini hadis yang sahih, maka ini ya kemudian beliau tidak mengharamkan musik dan alat musik. Tetapi kita katakan di sini pendapat Ibnu Hazm itu adalah pendapat yang syadz dalam masalah ini. Ya, karena tadi kita lihat ya, jelas nggak ketahuan antara Al-Bukhari dengan Hisham bin Ammar siapa perawinya. Lah emang nggak ada perawi tersebut. Memang langsung Al-Bukhari langsung menerima dari Hisham bin Ammar. Mau dicari kemanapun ya nggak akan ada. Mau dicari kemanapun ya nggak akan ada. Ini pendapat yang dhaif sekali, ya, pendapat yang dhaif sekali. Sehingga itu mengapa kita katakan pendapat Ibnu Hazm dalam masalah musik itu pendapat yang lemah sekali. Ya, itu adalah pendapat yang lemah sekali. Dari sini kita bisa melihat, ini diantara ilustrasi ya, contoh dari sini kita bisa melihat bagaimana yakni kita bisa mengetahui apakah suatu khilaf itu adalah khilaf yang qawi atau khilaf yang dhaif, perbedaan pendapat yang kuat atau perbedaan pendapat yang lemah. Kita bisa mengetahuinya dari ya
bagaimana para ulama berhujjah terhadap pendapatnya masing-masing. Bagaimana hujjah mereka terhadap pendapat mereka masing-masing. Itu yang yakni kita bisa gunakan sebagai metode untuk mengecek apakah khilafnya tersebut khilaf qawi. Khilaf qawi maksudnya adalah perbedaan pendapat yang kuat, maksudnya adalah antara pendapat dengan pendapat lain itu saling bersaing. Atau khilaf dhaif, yakni perbedaan pendapat yang lemah. Yani maksudnya jelas kelihatan sekali bahwa satu pendapat itulah yang hak, pendapat yang lain adalah pendapat yang syadz, pendapat yang aneh. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis mudallas dan tentang tadlis, pembahasan yang sangat penting. Ya, afwan. Karena ada satu faedah yang belum Anda sebutkan. Untung Anda ingat karena terkait dengan hadis mudallas. Yakni perkataan Al-Bukhari di sini. Atau perkataan secara umum ya. Perkataan Al-Bukhari. Kita bahas Al-Bukhari saja dulu sebelum kita bahas yang lebih umum karena kita harus paham tadlis dulu. Tapi kita fokus dulu pada contoh. Kita fokus saja pada contoh yang disebutkan di sini. Al-Bukhari menyebutkan langsung dari Hisham bin Ammar. Maka para ulama menyebutkan bahwa ini adalah dihukumi hadis mu'an'an. Ya, dihukumi hadis mu'an'an. Yakni ini dihukumi seolah-olah Al-Bukhari berkata an Hisham bin Ammar, bukan bukan haddatsana. Jadi maksudnya adalah jadi itu hukum defaultnya, hukum asalnya gitu ya. Jadi ketika Al-Bukhari berkata qala Hisham bin Ammar, maka maksudnya adalah an Hisham bin Ammar. Nah, tentang hadis mu'an'an, tentang hadis yang di sanadnya ada lafadz an, itu nanti akan dibahas. Itu terkait dengan bahasan tadlis nanti gitu ya. Tapi maksudnya itu mengandung kemungkinan dhaif. Ketika ada an, ketika dimaksud itu adalah an, lafadz yang digunakan adalah an, ya, perhatikan tadi para ulama itu sangat perhatian dengan lafadz yang disebutkan, apakah menyebutkan qala atau haddatsana atau an gitu ya. Jadi para ulama berkata, ketika Al-Bukhari berkata qala Hisham bin Ammar, maka ini hukum asalnya adalah seperti Al-Bukhari berkata an Hisham bin Ammar. Dan an Hisham bin Ammar ini adalah indikasi bahwa itu adalah hadis mudallas, tapi Al-Bukhari selamat dari tadlis. Al-Bukhari termasuk orang yang selamat dari tadlis, tidak mungkin melakukan tadlis. Apa itu tadlis? Kita bahas di berikutnya. Itu mengapa? Yakni intinya tadlis itu semacam perbuatan untuk menutupi. Sebenarnya Anda nggak mendengar langsung dari guru Anda ini, tapi Anda mendengarnya dari murid, yakni teman sepantaran Anda. Teman sepantaran Anda itulah yang mendengar dari guru kami gitu ya. Tapi Anda nggak mendengar langsung dari guru kami. Misalkan kebetulan waktu majelis itu Anda nggak masuk misalkan gitu ya. Lagi nggak masuk. Maka takut ketahuan bahwa antum waktu itu nggak masuk. Ingin yakni sayang hadis-hadis yang disampaikan di majelis yang Anda nggak masuk, berarti Anda nggak bisa mengatakan hadatsana. Nah, akhirnya disebutkan an. Gitu ya. Disebutkan an. Untuk mengisyaratkan bahwa Anda mendengar langsung dari guru tersebut. Tapi sebenarnya mendengar dari teman sepantaran. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah perbuatan tadlis, ini adalah perbuatan yang mengindikasikan lemah gitu ya. Mengindikasikan lemah dan orang pelakunya biasanya akan disebut mudallis dan biasanya akan dinilai itu termasuk dalam kategori penilaian apakah perawi tersebut adalah perawi yang terpercaya atau tidak gitu ya. Dia sering melakukan tadlis atau tidak. Al-Bukhari tidak pernah melakukan tadlis. Al-Bukhari selamat dari tadlis. Sehingga ketika hukum asal qala ini adalah an, maka annya Bukhari beda dengan annya mereka gitu ya. Annya Bukhari itu seperti hadatsana. Dan memang itu demikian, itu yang telah kita sebutkan tadi. Ala kulli hal, itu mungkin lebih tepat dibahas setelah kita memahami tadlis. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya bismillah taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.